Dengan saya Dimas Andrianto. Jadi ini adalah mata kuliah penerapan komputer untuk mulok bagi program studi S1 Biokimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perangkat lunak pengolah data ya. Apalagi pada masa pandemi ini pengolahan data itu sangat penting karena beberapa karya tulis atau penelitian dilakukan dengan mengolah data sekunder ya, dengan mengolah data primer menghasilkan data sekunder karena kita tidak mungkin masuk laboratorium pada masa pandemi seperti ini. Baik, yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya channel ini, dan bisa juga di like untuk video-video yang ada dan bisa dapat informasi lain seputar biokimia dan yang lainnya. Oke, kita mulai. Jadi untuk perangkat pengolah data ini ada bermacam-macam ya. Ada yang berbayar, misalnya saja seperti Excel, SPSS, SAS, Minitab ya. Juga ada yang gratis seperti LibreOffice Calc, PSPP, EpiInfo, R, atau WPS ya, macam-macam. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu bagaimana perangkat pengolah data ini performanya. Tapi sebelum itu kita lihat data dulu karena ini bicara data. Jadi kita lihat data dulu ya. Jadi ini adalah popularitas dari berbagai perangkat pengolah data dari tahun 95 sampai 2018 ini sebenarnya datanya. Ya 2018 tapi karena ini sumbunya kecil tidak terbaca. Jadi sampai 2018 yang paling populer ini adalah kita lihat R ya. Kenapa R itu populer? Karena gratis. Terus R itu cukup powerful. Tapi tetap ada kendalanya. Yaitu kendalanya menurut saya itu kurang user friendly. Nanti detailnya kita bahas. Nah, selanjutnya di bawah R itu ada SAS. Ini menurut Google Scholar ya. Data ini menurut Google Scholar. Jadi ini adalah data akademisi. Pemanfaatan perangkat lunak berdasarkan akademisi. Kemudian diikuti oleh Stata ya. Ada lagi di bawahnya Prism. Tapi Prism ini biasanya adalah untuk visualisasi saja. Jadi untuk bikin-bikin grafik-grafik yang bagus-bagus Prism itu lengkap tapi berbayar. Selanjutnya di bawahnya lagi ada Statistika, kemudian Minitab ya. Dulu Minitab sempat populer karena sangat fleksibel, ada menawarkan menu spreadsheet tapi ada juga menu command prompt. Kalau yang nggak suka spreadsheet kolom-kolom bisa ketik-ketik. Selanjutnya ada Sistat dan GMP. Nah, bagaimana dengan popularitas menurut survei? Kalau tadi kan berdasarkan orang-orang akademisi ya yang mempublikasikan jurnalnya pada Google. Nah, berdasarkan survei mana perangkat lunak yang paling populer? Yang pertama adalah Excel. 75% laptop atau komputer yang beredar itu memiliki Microsoft Excel. Yang 25% bagaimana? Nah, sekarang yang 25% ini terus meningkat. Terutama karena ada non-Windows komputer. Seperti misalnya Linux, kemudian Android itu juga masuk ke Linux ya. Mac OS, terus kemudian yang berbasis Unix ya seperti BSD dan yang lain sehingga itu mulai terkikis. Ya, dulu sampai 90%. Setiap ada komputer pasti ada Excel. Yang entah gratis atau bajakan nanti ada. Nah, selanjutnya ada R. Di posisi kedua 35%, kemudian SAS. Jadi R sama SAS ini sebenarnya bertolak belakang. R itu grup-grup yang gratisan, SAS itu adalah yang bayar. Kemudian ada Access, SPSS, Tableau, Q, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini swasta. Bagaimana sih industri swasta? Apa yang populer di swasta? Ternyata ini datanya dari LinkedIn and Quora ya. Jadi yang paling populer sama, masih R. Kenapa? Karena sekarang banyak perusahaan mulai berpikir ke arah yang gratis. Karena untuk memaintain sistem informasi komputer database itu mahal ya, jadi perusahaan-perusahaan mulai bergeser yang gratis. Kalau dulu misalnya orang bekerja dapat komputer, dapat laptop, sekarang mulai banyak yang bergeser ke arah tablet ya. Saya sendiri di biokimia kalau misalnya saya diminta untuk membeli misalnya alat laboratorium yang baru, perangkat lab yang baru yang memerlukan komputer atau memerlukan sistem output interface, saya sudah tidak mau lagi membeli yang berbasis PC atau laptop karena maintenance-nya rumit, virus lah, kemudian tambah lambat makin lama. Jadi sekarang saya minta yang berbasis
tablet, entah itu iPad kalau bisa lebih bagus ya, karena iOS itu punya keunggulan dia tidak melambat seiring waktu. Ya, selanjutnya Android ya, kalau tidak ada ya Android boleh lah. Nah, hanya saja kalau Android kelebihannya ada. Kalau aplikasi itu tersedia di Play Store, mahasiswa tidak perlu menggunakan device yang disediakan oleh lab. Silakan install di device-nya masing-masing, itu kelebihannya. Ya. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu perangkat lunak yang umum digunakan. Baik dari mulai yang berbayar dulu ya. Nanti baru kita akan bandingkan ke yang gratis. Yang pertama Microsoft Excel. Ini pasti sudah familiar sekali ya. Sekarang saya lihat sebagian besar mahasiswa, kalau nggak bisa dibilang 100%, pasti punya komputer lah. Entah itu dalam bentuk laptop atau aliran yang mending rakit PC aja gitu ya. Punya PC pasti ya, minimal itulah. Dan di situ sebagian besar itu ada Excel. Bahkan yang punya non Windows juga, kayak yang pakai Microsoft, yang pakai Mac OS ya, Apple, mungkin install Excel juga ya. Sebagian besar begitu, install Excel juga. Linux juga kadang orang yang install Excel pakai Wine misalnya. Nah, jadi apa sih Excel ini ya? Excel ini berbayar. Dia merupakan paket di dalam Microsoft Office ya. Office namanya kantor, jadi ada pengolah data atau pengolah kata, ada pengolah data. Nah, Excel ini adalah paket pengolah datanya. Nah, Microsoft Office ini sebenarnya harganya agak lumayan ya. Kalau beli terpisah dari komputernya, itu yang student license saja $99, sejuta lebih. Ya, di all shop dijual 1,2 sampai 1,8. Kemudian kalau yang profesionalnya up to $350, hampir 5 jutaan. Ya. Tapi biasanya lebih murah kalau kita beli yang udah built-in, sudah terinstall di dalam laptop yang kita beli. Atau ya installin dong bang, paling gitu, nambah 50.000 gitu ya, tapi itu ilegal itu ya. Nah, diskon khusus grosir kalau kita beli dalam jumlah banyak, biasanya Microsoft akan memberikan diskon seperti IPB ya. Kalau kalian nggak punya Office yang asli, saya rekomendasikan untuk ke IPB, beli lisensi IPB, harganya sangat murah, kalau nggak salah cuma 50.000, tapi itu akan aman. Misalnya di bandara-bandara di luar negeri ada pengecekan, kalian akan aman untuk melalui pengecekan tersebut. Nah, kemudian nih free starter version di beberapa PC baru. Apa kelebihan dari Excel? Kelebihan yang paling utama adalah hampir semua komputer ada, sehingga tidak khawatir kompatibilitas. Kirim-kirim file pasti kompatibel. Kemudian user friendly ya. Tampilannya itu orang baru lihat sebagian besar bisa. Karena dari SMP atau bahkan dari SD sudah menggunakan Excel. Nah, ini bagus, memang bagus ya untuk statistika dasar, pembuatan tabel dan grafik. Tapi kekurangannya adalah sebenarnya mahal, untuk fitur yang ditawarkan cuma segitu aja. Dan tidak cukup untuk analisis lanjut atau advanced analysis. Yang kedua adalah Minitab. Ya, ini berbayar juga. Tampilannya seperti ini ya, Minitab. Jadi Minitab itu sebenarnya ini kalau datanya udah keluar. Kalau belum keluar, dia punya dua tampilan, yaitu worksheet yang tampilannya berupa kolom-kolom seperti Excel ini, dan satu lagi namanya komen, yang itu komen prompt yang harus diketik-ketik ya. C.2 save, C.2 input, bla 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 gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah tampilan window output. Itu Minitab. Saya pribadi, saya terus terang paling suka program pengolah data itu adalah Minitab. Karena nyaman buat saya. Kalau saya mau pakai comment prompt bisa, saya mau pakai worksheet bisa. Kekurangannya ini cukup mahal sih. Aplikasinya itu sekitar, saya cek di websitenya ya, hari ini harganya 21 juta per single user license per tahun. Ngeri banget kan? Makanya biasanya saya install trial aja ya, atau yang lain lah. Nah, kemudian kekurangannya apa? Mahal. Yang kedua, tidak cocok untuk analisis komputasi tingkat lanjut, tapi lanjutnya itu betul-betul yang lanjut banget ya, very advanced. Dan jarang digunakan dalam pustaka ilmiah karena mahal tadi. Kelebihannya apa? Mudah dipelajari, umum digunakan di sekolah atau kampus terkait statistik dasar. Digunakan secara luas pada bidang teknik, dan ada command line interface. Ini buat yang suka ketik-ketik. Oh iya, dan ada menu driven interface. Jadi ada file, save, apa-apa. Jadi ada dua cara untuk berinteraksi dengan Minitab. Ini yang membuatnya jadi sangat fleksibel dan nyaman. Selanjutnya SPSS.
SPSS ini sebetulnya adalah Statistical Package for Social Science. Jadi sebenarnya kalau dipakai untuk natural science sebenarnya kurang cocok SPSS ini. Tapi banyak juga orang sains alam yang pakai SPSS. Tampilannya itu persis seperti Excel ya. Jadi pakai kolom grid, berbayar. Kalau lihat di websitenya, license-nya itu antara 99 sampai 336 dolar. Nah sekarang itu semua software menjualnya itu nggak full package lifetime, tapi per tahun kita harus perpanjang lagi. Jadi sangat mahal memang. Ya jadi harganya itu 99 sampai 336 dolar per license per month. Per bulan. Antara 1 juta lebih sampai 5 juta sebulan loh. Berarti setahun berapa? Bisa 50 juta kan buat software doang. Sangat-sangat mahal. Ya, tidak bisa digunakan untuk pemodelan, untuk kekurangannya. Kelebihannya mudah dipelajari dan digunakan. Lebih lengkap dari Minitab ya. Umum digunakan di akademik dan di industri, khususnya social science. Ya, dan perangkat yang statistik yang digunakan secara luas. Nah, kemudian selanjutnya yang berbayar yang lain adalah SAS ya. Statistical Analysis Software. Tampilannya seperti ini. Jadi SAS itu tampilan utamanya adalah command prompt yang di kiri ini diketik-ketik. Kalau komennya salah dia nggak nerima input. Jadi susah banget belajarnya. Asli capek banget belajar SAS ini. Tapi memang apa? Karena dia pakai command prompt fleksibel. Kita bisa buat menu-menu yang tidak ada karena command prompt. Tampilannya juga sederhana tapi ini sangat mahal. Lebih mahal daripada SPSS. Ya. Complicate pricing model. Jadi saya coba cek harganya berapa sih? Dan ternyata di websitenya dia nggak kasih harga. Harganya berapa? Japri ya gitu kasarannya. Jadi ada email notify me about pricing ya. Jadi ini kayak kayak pedagang online sekarang. Harga berapa? Japri ya gitu. Jadi sangat-sangat mahal. Tidak user friendly, sulit dipelajari, grafik tidak menarik. Tapi kenapa banyak yang pakai? Karena dia terbaik untuk pemodelan statistik. Jadi bisa memproses informasi yang banyak dan rumit ya. Digunakan secara luas dalam bidang akademik dan industri, very flexible and very powerful. Ya. Itu SAS ya. Kenapa dia populer? Nah, oke, tadi semua itu adalah aplikasi-aplikasi yang berbayar. Sekarang kita pindah ke aplikasi yang gratisan. Nah, gratisan ini cukup banyak kok sebetulnya, apalagi kalau kita mau ngulik lebih dalam. Ya, yang pertama penggantinya Microsoft Excel itu ada LibreOffice, ada OpenOffice. Ya, yang saya kasih contoh di sini adalah LibreOffice Calc. Ya. Tampilannya mirip kayak Excel versi jadul, kompatibilitasnya juga cukup bagus ya. Ada juga yang OpenOffice, tapi saya pribadi nggak terlalu suka sama yang OpenOffice. Ya sebenarnya lebih ke masalah selera aja sih. Jadi LibreOffice itu adalah sempalan ya atau pecahannya dari OpenOffice. Orang-orang yang ngembangin OpenOffice mereka bikin sendiri LibreOffice. Kalau kamu pakai Linux, saya rekomen pakai LibreOffice daripada OpenOffice. Nah selanjutnya, oh iya, kalau kita mau bandingin juga boleh aja pergi ke website resminya OpenOffice dan LibreOffice. Dari websitenya aja kita udah bisa lihat. Websitenya LibreOffice itu lebih menarik daripada websitenya OpenOffice. Nah kemudian ini LibreOffice Calc. Apa kelebihannya? Mirip Excel versi jadul. Otomatis kompatibilitasnya juga seperti Excel. User friendly karena mirip dengan Excel. Bagus untuk statistika dasar, tabel dan grafik. Dan ini gratis, betul-betul free ya. Tapi memang sama seperti Excel di mana dia kurang lengkap untuk analisis lanjutan. Kenapa nggak populer yang gratis-gratis ini? Orang tetap pakai yang bayar. Ya masalah kebiasaan aja sih. Dan kurikulum-kurikulum di anak-anak dipelajarinya semua Microsoft Excel. Ini yang membuat kita menjadi terdominasi, kita menjadi termonopoli oleh Microsoft. Harusnya kurikulum anak SD itu diubah semua. Jadi kita bisa lebih mandiri. Misalnya kita nggak perlu lagi ngajarin Microsoft Windows, kita ganti aja Linux ke anak-anak SD. Kalau dari SD udah biasa pakai Linux, sampai kuliah akan pakai Linux. Pakai yang gratis. Kalau perlu Indonesia bikin sendiri. Ya mungkin nggak di level OS ya, karena nanti akan rentan dengan kompatibilitas. Tapi di level aplikasi kalau bikin sendiri itu bisa lebih bagus. Nah, selanjutnya WPS spreadsheet. Saya pribadi pakai ini. Saya nggak pakai Office, saya pakai WPS. WPS itu juga sama dia paket ya, namanya WPS Office. Ini apa ya?
kalau bisa dibilang versi Cinanya Microsoft Office lah. Dulu itu dia bayar, tapi murah banget. Sementara Office itu harganya jutaan, WPS itu yang original cuma 100.000 lifetime license. Tapi dulu namanya Kingsoft. Jadi Kingsoft itu saya lupa sekitar 100 sampai 300.000 lah. Yang paling atasnya cuma 300.000 harganya. Dan itu fiturnya udah lebih lengkap daripada Microsoft Office. Seperti contoh WPS Office ini aja ya. Fiturnya dia kompatibel dengan Microsoft Office dan Open Office. Jadi bisa jadi jembatan ke sana sini. Ini enaknya. Kemudian memiliki PDF converter yang udah built-in. Jadi ada tombol PDF, klik langsung ubah jadi PDF. Nggak kayak Microsoft Office. Dia baru-baru ini aja ngasih PDF converter. Itu pun nggak one single klik, tapi harus klik beberapa kali. Kemudian WPS itu memiliki dark mode. Nah, ini buat orang-orang yang suka kerja lama di depan laptop, dark mode ini enak banget ya, soalnya bisa lebih nyaman di mata. Apalagi kalau yang di HP suka pakai dark mode, lebih enak karena udah kebiasa pakai dark mode. Nah, untuk WPS Office yang premium, saya belum coba sih yang premium, saya juga belum cek harganya berapa. Itu tapi ada fiturnya PDF to Excel. Jadi dan bukan cuma itu, kalau kita udah yang langganan premium, ada PDF to Excel, PDF to Doc, PDF to PPT. Itu ada juga template gratis yang banyak banget dan bisa di-download. Kemudian biayanya gratis ya, WPS yang versi standar. Kalau yang premium ya otomatis bayar. Kekurangannya WPS ini tidak tersedia bahasa Indonesia. Jadi ini yang sebenarnya saya rindukan dari Microsoft Office ya. Kalau Microsoft Office Word-nya itu saya ngetik, itu ada language detection Indonesia, tapi WPS itu belum ada. Jadi ya kalau bahasa Indonesia nanti dimerah-merahin semua. Nah, selanjutnya kita yang gratis ada itu namanya EpiInfo, singkatan dari Epidemiologic Information. Dia dikembangkan oleh CDC dan beberapa badan kesehatan lainnya. Makanya fokusnya adalah untuk menganalisis database yang besar ya, untuk membuat pattern atau pola epidemiologinya. Jadi memang fungsinya spesifik. Dia ada beberapa modul-modul ya untuk analisis. Tapi kalau bagian epidemiologi itu bisa sampai analisis yang advance. Ini EpiInfo. Ya. Kemudian bisa mengembangkan kuesioner ya. Jadi menarik ini. Biayanya gratis. Cuman memang dia tidak dedicated statistic package. Jadi nggak betul-betul fleksibel kalau secara statistik. Dan nggak powerful. Banyak menu statistik yang tidak ada. Kayak UJT gitu nggak ada. Karena dia didesain untuk epidemiologi. Nah, selanjutnya yang kayaknya terakhir deh. Ini R. Namanya singkat R. R ini adalah software gratis yang dikembangkan oleh banyak orang. Jadi crowd ya. Crowd kemudian digunakan secara luas pada akademik dan industri karena gratis, very powerful dan fleksibel. Karena code programnya itu bebas sehingga orang bisa reprogram itu masing-masing. Ya, bidang penggunaan luas, banyak buku dan manual. Tapi kelemahannya adalah user interface share available. Jadi ini kelemahannya itu dia harus pakai command prompt, diketik semuanya. Bahkan input data aja harus diketik. Ini yang nyebelin banget. Ya, jadi nggak user friendly. Sulit dipelajari, capek deh. Untuk input data aja pusing. Tapi emang dia free and open source. Jadi bukan cuman free, tapi open. Kalau kayak LibreOffice tadi itu namanya freeware. Kita bebas menggunakan, tapi kita nggak boleh modifikasi. Tapi kalau R, kita boleh modifikasi. Jadi bisa bikin rumus sendiri suka-suka. Itu adalah ya perangkat lunak ya. Jadi ini selesai ya materi tentang perangkat lunak pengolah data. Kita akan lakukan ini pada praktikum minggu depan ya. Yang saya ambil contoh mungkin Minitab karena itu cukup sederhana dan mudah dipelajari. Kalau mau yang lain silahkan nanti pelajari sendiri. Baik, saya tutup pertemuan ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan berikan komentar kalau ada pertanyaan. Nanti akan saya respon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.